Hai, kenalin. Aku Emma. Aku hanya seorang karyawan biasa. Setiap pagi, aku selalu duduk di sini, merenung dan menunggu 5 menit lagi sebelum dunia mulai hektik. 5 menit sebelum kata deadline itu mulai menghantuiku. Lucu ya. Katanya kerja itu untuk masa depan, tapi kok malah bikin aku kehilangan hari ini. Aku gak benci pekerjaanku, sumpah, aku suka. Tapi di balik layar laptop dan tumpukan laporan itu, ada versi aku yang pelan-pelan mulai hilang. Versi yang dulu bisa ketawa tanpa mikirin target, dan juga bisa happy hanya karena secangkir kopi dan lagu favoritku. 5 menit lagi aku harus jadi versi diriku yang lain, yang selalu tangguh, cepat, dan harus selalu siap. Kadang aku juga bingung, kalau aku terus pura-pura kuat, nanti aku masih kenal gak ya siapa aku yang asli? Sudahlah, waktunya balik ke realita. Deadline jam 10, meeting jam 11, dan Ardia pasti udah bikin kopi kayak biasa. Pagi di kantor PT Dinamis Jaya. Tekanan kerja dan suasana hati mulai berbenturan di balik meja. Ada rasa cemas, ambisi, dan lelah yang saling bersilangan. Aduh, gimana nih laporannya belum selesai? Karena deadline-nya bentar lagi. Ya, gue ini kopi nih, biar gak stres. Nanti malamnya lagi. Artis ya, aku udah di atas pantai sumpah. Ini deadline tinggal bentar lagi, tapi semua orang di sini cuma bisa ngeluh, tau nggak? Nggak ada yang mau banyak. Iya, aku tahu. Cuman ya, janganlah aja sama orang kan. Kita ini agennya sama kan. Udah guys, ayo kita meeting sekarang biar kita bisa sana. Dalam tekanan, bahkan niat baik bisa disalahartikan. Saya lihat laporan minggu ini belum lengkap. Siapa yang belum kirim data? Oh, itu punya Nelly, Bu. Sudah saya tunggu lama sekali, belum selesai-selesai. Maaf Bu, sama saya memang belum kirim karena saya ingin pastikan datanya itu akurat. Dan jujur saya belum paham, saya pikir itu pakai nama pribadi. Aduh, merek barunya diganti gede. Laporan silau aja nggak bisa, apalagi yang rumit coba. Udah deal, kalau kamu nggak bisa bantu, gak usah nyalain yang lain. Cukup, kita di sini satu tim. Kesalahan bisa diperbaiki, tapi saling nyalain nggak bakal bawa kemajuan. Kecerdasan emosional bukan soal menahan marah, tapi tentang tahu kapan harus berhenti bicara. Tadi aku lihat kamu diem aja kan ternyata. Biasanya kan kau tenang ya. Kadang ini memang pilihan biar semakin panas aja sih. Emang tadi tuh ada apa pas meeting? Biasalah cekcok pas rapat itu loh.
apalah gitu. Mungkin mereka tuh nggak sadar, bisa aja kan kita di sini juga sibuk kerjaan terus kan, kita tuh nggak pernah ngobrol tentang perasaan gitu. Iya, di kantor semua orang yang dirasa capek di sini. Kerja bukan cuma soal target, tapi juga soal bertahan dengan hati yang lelah. Ingat ya, tetap jaga sikap ramah walaupun kalian lagi capek. Sumpah aku rasanya mau pingsan ini, capek banget. Tapi udahlah ya, nggak apa-apa, senyum dulu demi perusahaan. Itu acting kelas Oscar Dil namanya Dil. Aku juga capek tahu harus pura-pura terus kayak gini. Kayak kita jadi robot. Hanya penting jujur soal perasaan. Kalau capek diomongin, jangan nunggu sampai meledak. Lagi ngapain em? Capek, aku seharian ini selalu disalahin, dibilang lelet, dibilang lemot. Padahal kalian nggak tahu kan kalau aku tuh nyiapin semua ini dari pagi, dari jam 4. Tapi kamu nggak sendirian em? Tapi kenapa ya, aku tuh selalu ngerasa sendirian, padahal kantor ini nggak pernah sepi. Mungkin kamu nggak ngasih orang lain kesempatan buat ngertiin kamu. Kamu terlalu sibuk bikin semuanya sendiri em. Terkadang kita tuh emang harus butuh istirahat biar besok kita masih punya tenaga buat kerja lagi. Lucu ya, bahkan aku sampai nggak tahu caranya harus berhenti. Ya udah, mulai sekarang belajar ulang-ulang yuk. Saya tahu semalam banyak juga. Saya juga terlalu keras untuk kalian semua. Saya lupa ini bukan di sini. Saya juga minta maaf Bu. Kemarin saya terlalu kebawa emosi. Saya cuma pengen lihat Zainab. Kamu berharga Emma. Mulai sekarang kita akhiri Emma. Kita pelan-pelan aja asal semuanya tahu arah. Mel, sorry ya, pas rapat kemarin aku agak keterlaluan. Kadang mulutku suka asal ceplas-ceplos tanpa mikir dulu. Harusnya juga kemarin aku bantuin kamu, bukan malah nyalahin. Sorry ya, sekali lagi. Gak apa-apa Dila, yang penting sekarang kita udah tahu caranya jalan bareng. Minggu depan saya janji kirim duluan. Oke. Mulai sekarang, setiap pagi kita cek in mood. Kalau lagi nggak oke nggak apa-apa, kita bilang aja. Yang penting kita saling jaga. Akhirnya kata kita nggak cuma ngomong soal laporan aja ya, tapi juga soal perasaan. Dan akhirnya aku juga nggak sendiri lagi. Wah. Kayaknya asik banget ya sekarang. Sekarang suasana kantor tuh udah jadi beda. Dan lembur itu bisa lebih enak karena hati kita tuh lebih tenang. Gitu nggak sih guys? Setuju. Yang bawa kaki nih kalau tuh diminum. Wah, mahal ya. Kadang perubahan besar berawal dari keberanian kecil untuk bicara jujur. Karena di balik setiap laporan dan deadline, selalu ada hati yang berjuang.